Usai DKI Jakarta diberikan lampu hijau untuk melaksanakan PSBB oleh Kementerian Kesehatan, sejumlah wilayah penyangga DKI Jakarta bersiap untuk ikut mengajukan PSBB. Untuk membahasnya kita akan berbincang langsung dengan Gubernur Banten, Bapak Wahidin Halim. Selamat malam Pak Gubernur. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur, Anda baru saja berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta terkait PSBB yang utamanya akan dilakukan di DKI Jakarta 10 April mendatang. Bagaimana kemudian hasil koordinasi ataupun hasil pembahasan dengan Pemprov DKI Jakarta? Mengawali dari pembahasan bersama tadi, koordinasi yang pertama adalah secara prinsipal bahwa kita sudah satu pandangan karena adanya kesadaran dari masing-masing pihak bahwa Jakarta dan Tangerang dalam ini Jabodetabek ini kan tidak bisa dipisahkan. Interaksi sosial, hubungan antar daerah lepas daripada perbedaan, katakanlah perbedaan wilayah, perbedaan pemerintahan, tapi masyarakat Tangerang Raya ya orang Jakarta ya orang Jabodetabek. Jadi dalam hal ini kita melihat bahwa secara kontekstual perlunya dibangun koordinasi dan sinkronisasi. Tadi kita mengawali dengan kesepakatan itu dan akan dilanjutkan nanti soal peraturan gubernur yang tentunya juga mengakomodir pandangan-pandangan dari wilayah Jabodetabek. Termasuk juga nanti secara teknis. Ya, Mbak. Ya, Pak Gubernur, untuk PSBB sendiri Kemenkes mengeluarkan izin untuk wilayah DKI Jakarta. Artinya untuk pengajuan PSBB di wilayah Banten sendiri kapan akan diajukan untuk kemudian tadi dikatakan agar kebijakannya dapat sinkron antara satu pemerintah provinsi dengan pemerintah provinsi yang lain? Kita kan memang meletakkan otoritas dan pemahaman terhadap kondisi daerah kan ada di wali kota dan bupati. Selesai kita rapat terbatas dengan wakil gubernur kemarin, kita sudah mendorong memberikan ruang kepada kota kabupaten dengan mempertimbangkan, dengan mengkaji sejauh mana hubungannya dengan Jakarta, apa dampak yang akan diperoleh dari PSBB itu sendiri. Ya, pilihannya silakan ajukan ke Menteri Kesehatan bersama-sama dan termasuk juga perbincangan menyurati pada Menteri Kesehatan agar Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang juga diberikan hak yang sama tentunya. Tapi setelah kita juga berkoordinasi dengan Jakarta. Hari ini kalau sudah kita juga. Oke, ditegaskan kembali artinya nanti pada saat pengajuan PSBB apakah nantinya akan melalui Anda sebagai Gubernur Banten untuk kemudian nanti diserahkan ke Kemenkes atau diberikan keleluasaan bagi kepala daerah masing-masing untuk langsung mengajukan PSBB ke Kemenkes? Kemarin kan dalam rapat terbatas itu dimungkinkan diberikan ruang kepada kota kabupaten yang berada di batas atau berada di wilayah Presiden Jakarta, silakan untuk mengajukan baik secara bersama-sama maupun secara masing-masing atau di bawah koordinasi gubernur, itu tidak ada masalah. Dan sekarang wali kota bupati sudah mengajukan ke Menteri Kesehatan. Sudah. Oh ya, Pak Gubernur, tapi dari pemerintah provinsi sendiri bagaimana kemudian menjamin kemampuan masing-masing daerah ini dalam memberikan jaminan pengaman sosial, penyaluran logistik bagi setiap warganya ketika nantinya penerapan status PSBB diberlakukan di wilayah daerah tadi katakan ada Tangerang, Tangerang Selatan ataupun Tangerang Raya? Memang di salah satu syarat untuk diberikannya penerapan PSBB adalah daerah harus menjamin kelangsungan hidup masyarakat, terus juga daerah harus bisa memberikan subsidi atau bantuan sosial sebagaimana yang disepakati. Ya, social safety net itu menjadi kewajiban baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota kabupaten.
Saya sudah koordinasi dengan wali kota dan bupati yang berkaitan dengan social safety net ini, tentunya pemerintah provinsi juga sudah menganggarkan. Cuma besarannya ya tentunya akan kita sepakati. Tapi tadi juga saya ingatkan kepada Gubernur DKI, karena memang pada faktanya dan nyata realitasnya bahwa orang Jakarta dengan KTP Jakarta tinggal di wilayah Jabodetabek. Apakah ini menjadi tanggung jawab Gubernur Jakarta atau dibebankan kepada kami? Tadi yang memang masih dalam pembahasan. Tapi kepada kota kabupaten wilayah Jabodetabek, kita bersama-sama. Pak Jokowi, Pak Presiden menjanjikan akan juga memberikan dukungan pada waktu rapat terbatas dengan Presiden beberapa waktu yang lalu. Pemerintah provinsi juga akan memberikan dukungan. Tentunya seperti tidak hanya dalam bentuk moral tapi juga material, kita juga sudah kita anggarkan. Kota kabupaten juga punya kewajiban yang sama. Jadi kalau soal itu sudah clear saya kira, sudah tidak ada masalah kalau jaminan sosial safety net. Oke, artinya Gubernur memberikan ruang bagi masing-masing daerah untuk langsung memberikan pengajuan kepada Kemenkes. Ini tapi draft ataupun pengajuannya akan dilakukan kapan? Karena di wilayah DKI Jakarta sendiri PSBB sudah akan mulai dilakukan hari Jumat tanggal 10 April. Tadi siang sudah, secara administratif kan bisa saja hari ini tadi sudah kalau pangkat rapat. Tapi dari sisi materinya, dari sisi koordinasi kan sudah kita lakukan. Dari mulai kemarin dengan rapat terbatas dengan Pak Wakil Presiden. Bahkan Wakil Presiden menekankan betul perlunya dilakukan langkah-langkah koordinasi dalam kaitan wilayah Jabodetabek dan Jakarta. Tinggal hari ini tadi kan ada pembahasan dan kita mendalami soal materinya apa yang ada di dalam peraturan gubernur yang akan diterbitkan besok pada hari Jumat. Dan kalau saya baca, Pak Gubernur, silakan. Kalau saya baca sepintas, tapi sebenarnya tidak jauh dari apa yang sudah kami lakukan, ya, batas berskala besar seperti misalnya soal sekolah, murid, guru yang dirumahkan, pegawai, dan kecuali pada dinas tertentu, itu saya kira tidak jauh berbeda apa yang sudah kami lakukan di Banten maupun di Jawa Barat. Jadi sebenarnya tinggal bagaimana mempertajam dari kesepakatan itu. Baik Pak Gubernur, kita akan lanjutkan kembali perbincangan di segmen berikutnya untuk mendengar bagaimana strategi sosialisasi kepada warga ketika kemudian PSBB nanti diterapkan di wilayah Banten. Kita akan lanjutkan kembali, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan masih bersama Gubernur Banten, Bapak Wahidin Halim. Pak Gubernur, kami ingin minta ketegasan kembali mengenai prioritas PSBB di wilayah Banten. Apakah hanya akan diprioritaskan untuk wilayah Tangerang Raya, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan juga Kabupaten Tangerang, atau wilayah lain di Provinsi Banten juga diberikan keleluasaan untuk mengajukan PSBB? Yang pertama kan alasan PSBB itu adalah kondisi daerah itu ya semakin adanya kecenderungan atau semakin terjadi satu merambahnya, semakin menjalarnya virus corona atau COVID-19. Tangerang saya kira sudah cukup alasan karena kondisi Tangerang yang jadi epicentrum itu juga tidak lepas posisinya sama dengan Jakarta. Keadaannya sama dengan Jakarta. Tapi daerah lain saya melihat masih dalam suasana hari ini perkembangannya tidak secepat Tangerang Raya. Bisa jadi bahwa daerah lain di Banten akan kita ajukan PSBB, tapi saya tidak berharap. Karena dengan kondisi sekarang kita ingin tidak berharap adanya PSBB. Karena apa? Karena apa yang dilakukan sekarang oleh wali kota bupati di luar Tangerang Raya, saya juga cukup efektif. Artinya tidak menambah perubahan atau trennya tidak cepat untuk naik gitu.
Baik, Pak Gubernur, apabila tadi kita simak pernyataan yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta mengenai penerapan PSBB di DKI Jakarta sendiri, dikatakan nantinya akan ada patroli untuk memantau bagaimana kepatuhan warga terhadap ataupun dalam situasi PSBB, kemudian ada pembatasan transportasi massal di mana volume penumpangnya dikurangi walaupun jumlah kendaraan umumnya tetap. Nah, untuk di wilayah Tangerang Raya ini skema-skema ataupun rencana aksi seperti apa yang disiapkan? Soalnya kalau aksi-aksi yang dilakukan seperti tadi, itu kan sudah kita lakukan dengan PSBB kemarin. Kegiatan-kegiatan restoran dan sebagainya kita batasi. Dan harus Mbak tahu juga, maklumi juga bahwa Kodam Tangerang itu kan sama dengan Kodam Jakarta. Poldanya juga sama, Polda Metro Jakarta. Sama sebenarnya perilaku, aktivitas, aksi-aksi yang dilakukan oleh para polisi yang memang sangat penuh mendukung melawan virus COVID-19 ini sudah dilakukan. Dan saya melihat ini sebetulnya tidak ada perubahan yang tajam dan signifikan PSBB ini, hampir sama. Tapi tadi saya koreksi juga, kalau pembatasan hanya berdasarkan kapasitas angkutan, katakanlah kendaraan mobil umum, itu kan akan terjadi kerumunan, penumpukan pada halte ataupun terminal-terminal. Ya, kita tadi mendorong agar lebih jelas lagi yang kita batasi penumpangnya atau kapasitasnya. Tadi juga kita melihat bahwa wilayah Jabodetabek masih dimungkinkan untuk hilir mudik mobil-mobil pribadi. Masih boleh, tidak ada tidak ada pembatasan. Jakarta juga. Ini juga harus diperjelas lagi, dipertajam lagi. Oke. Artinya untuk Provinsi Banten ataupun di Tangerang Raya sendiri, koordinasi dengan aparat penegak hukum akan seperti apa, Pak, pada saat status PSBB nanti diberlakukan ataupun diizinkan oleh Kemenkes? Salah satu gugus tugas di kota, kabupaten, dan provinsi itu kan aparat hukum, polisi dan tentara. Jadi karena Tangerang Raya itu kan tadi saya bilang secara teritorial dari TNI kan memang masuk Jakarta, polisinya juga masuk Jakarta. Ya, itu tidak ada masalah saya kira. Kegiatan yang dilakukan, aksi-aksi mereka sampai ke Tangerang itu sudah bukan persoalan. Di dalam diktum PSBB tadi kan konsep saya tidak melihat adanya kata larangan ataupun sanksi. Ya, ini kan seperti apa yang sudah kita lakukan. Misalnya tidak boleh ada pertemuan lebih dari 5 orang, kan sekarang sudah berjalan. Misalnya tidak ada boleh kegiatan kelompok-kelompok masyarakat, kan sekarang juga sudah berjalan. Sekarang itu sudah sama-sama kita lakukan. Oke. Artinya untuk sosialisasi PSBB sendiri, walaupun tadi Anda katakan bahwa ini tidak ada sesuatu yang mungkin akan mengalami perubahan banyak, tapi sosialisasi mengenai rencana PSBB di kawasan Tangerang Raya sendiri seperti apa kepada warga, Pak? Awal pembahasan tadi sudah disepakati bahwa akan dilakukan sosialisasi bersama, dibuat tim koordinasi kesehatan bersama, dibuat juga tim kerjasama di bidang lainnya, termasuk juga kita men-tracing dan men-tracking orang dalam pantauan. Karena memang tadi keluhkan juga teman-teman dari Bogor misalnya, ada yang kerja ke Jakarta, lalu dia masuk ke dalam ODP, orang dalam pemantauan, namun agak sulit karena dia pergerakannya Bogor Jakarta, Tangerang Jakarta. Nah, nanti kita bangun kerjasama ini, kita lakukan deteksi bersama, tracing bersama, tracking bersama, sehingga kita bisa melakukan kerjasama di sini. Ini biasanya penting. Gitu. Baik, Pak Gubernur, kita tunggu bagaimana respon dari Kemenkes terhadap pengajuan status PSBB khususnya di kawasan Tangerang Raya, dan kita harapkan kesiapan dari daerah pada saat menerapkan PSBB itu sendiri. Terima kasih Bapak Wahidin Halim, Gubernur Banten, telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.